Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi transfusi darah. Transfusi darah adalah tindakan medis untuk memberikan darah melalui prosedur intravena maupun intraarterial dari darah donor kepada resipien dalam rangka terapi penyakit, penyelamatan gawat darurat, dan lain sebagainya. Tindakan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik dokter dan para medis. Transfusi bertujuan mengganti darah yang hilang akibat perdarahan, luka bakar, mengatasi syok, dan mempertahankan daya tahan tubuh pasien terhadap infeksi. Jenis transfusi darah pertama, darah lengkap whole blood adalah darah yang diambil dari donor menggunakan kontainer atau kantong darah dengan antikoagulan yang steril dan bebas pyrogen. Kedua, sel darah merah packed red cell adalah suatu konsentrat eritrosit yang berasal dari sentrifugasi whole blood. Ketiga, trombosit adalah jenis transfusi yang diberikan pada pasien dengan perdarahan karena trombositopenia. Keempat, plasma beku, fresh frozen plasma. Plasma beku adalah plasma segar yang dibekukan dalam waktu 8 jam dan disimpan pada suhu minimal min 20 derajat Celcius, dapat bertahan 1 tahun, yang berisi semua faktor koagulasi kecuali trombosit. Ada 5 indikasi umum transfusi darah, antara lain, pertama, kehilangan darah akut. Kedua, anemia berat. Ketiga, shock septic. Keempat, memberikan plasma dan trombosit sebagai tambahan faktor pembekuan. Karena komponen darah spesifik yang lain tidak ada. Transfusi tukar pada neonatus dengan ikterus berat. Kontraindikasi dilakukannya transfusi darah, yaitu pertama, acute pulmonary edema, edema paru akut. Kedua, congestive heart failure, gagal jantung kongestif. Ketiga, pulmonary embolism, emboli paru, penyumbatan arteri paru oleh bekuan darah atau materi lain. Keempat, hypertensi, malignant hypertension, kondisi hipertensi sangat tinggi yang disertai kerusakan organ target otak, ginjal, jantung. Kelima, hypercythemia polycythemia atau increased RBC mass, kondisi ketika kadar sel darah merah sangat tinggi. Keenam, gagal ginjal kronis. Ketujuh, alergi dan anafilaktik terhadap transfusi darah. Alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur transfusi darah yaitu produk darah sesuai kebutuhan, sarung tangan bersih, set, transfusi blood, set, cairan, NaCl 0,9%, catheter for spilled sensation, alcohol swab, pengalas, bengkok, plaster, counting. Prosedur kerja dilakukannya transfusi darah, yaitu gunakan sarung tangan bersih, lakukan pengecekan ganda, double check, pada label darah golongan darah. Resus, tanggal kadaluarsa, nomor seri, jumlah dan identitas klien, kemudian pasang akses intravena. Jika belum terpasang, setelah itu periksa kepatenan akses intravena, flebitis, dan tanda infeksi lokal, kemudian berikan NaCl 0,9%, 50-100 ml, sebelum transfusi dilakukan. Sambungkan kantung darah dengan set transfuse, kemudian atur kecepatan transfusi 2 ml menit pada 15 menit pertama, dan jika tidak terjadi respons alergi, maka transfusi dapat dipercepat sesuai target dan kondisi klien. Dan tetap ingat, berikanlah transfusi dalam waktu maksimal 4 jam untuk WB, PRC, LD, W, 2 jam untuk TC, atau 6 jam untuk FFP dan cryopresi. Setelah itu, bilas selang dengan mengalirkan cairan NaCl 50-100 ml. Setelah itu, lanjut ke monitor TTV dan adanya tanda atau gejala respons alergi saat transfusi dimulai. 15 menit setelah transfusi dimulai, saat transfusi selesai, 4 jam setelah transfusi selesai, hentikan transfusi jika terdapat reaksi transfusi. Kemudian, rapikan klien dan bereskan alat yang digunakan. Dan terakhir, lepaskan sarung tangan. Sekian pemaparan materi dari kami ucapkan terima kasih. Dadah!